saya Bagus Rifki Arma dengan nomornya 1203030029. Saya akan mereview materi pertama sampai materi ke pertemuan ke-7. Berbicara mengenai konsep yang mana memiliki arti, yakni sebuah atau seperangkat kajian yang titik fokusnya membahas sesuatu baik dari sisi pengertian, objek, sifat, dan sebagainya. Asal mula konstitusi Aristoteles di zaman Aristoteles, asal mula konstitusi telah ada dari masa zaman filsuf seperti Socrates, lalu turun kepada muridnya yaitu Plato dan juga Aristoteles, namun tidak secara eksplisit dengan kalimat konstitusi sekarang ini. Pada zaman dulu, Plato pernah menyatakan atau mencatat pada bukunya yaitu kalimat politeia, yang dimana merupakan satu kalimat yang berarti konstitusi, dan nomoi, yang dimana kalimat ini juga memiliki arti atau sama dengan undang-undang. Menurut Plato, politeia ini tidak sama dengan nomoi. Politeia dalam buku Republik berpandangan sebagai sebuah aturan atau cita-cita dalam sebuah pendirian negara ke arah yang baik dan demi kemaslahatan umum. Dan nomoi ialah aturan dasar yang tertulis atau yang kita kenal dengan undang-undang. Pada zaman Yunani, bahwa konstitusi ini sangat erat hubungannya dengan kalimat res publica constituere yang memunculkan sebuah semboyan, prinsip legibus sotules est solus publica suprema lex dalam pemerintahan pada masa itu, yang artinya substansinya adalah seorang raja atau pemimpin yang berhak membuat sebuah aturan atau undang-undang, yang mana aturan itu diperlakukan atau diperlukan untuk masyarakat yang dipimpinnya. Namun dikarenakan seorang pemimpin atau raja memiliki kewenangan untuk membuat sebuah aturan, di mana dalam artian bahwa seseorang yang membuat sebuah aturan tidak lain adalah manusia, yang dimana pasti memikirkan apa yang dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri secara pribadi, yang makna akhirnya dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, tindakan kesewenang-wenangan dan tidak menghargai hak dan kewajiban antara pemimpin dan yang dipimpin. Oleh karena itu, semboyan tersebut sangat menjadi poin penting daripada lahirnya sebuah konstitusi pada masa itu. Pada masa Roma, konon lahirnya konstitusi di Roma dilatar belakangi oleh hegemoni dominasi kaum gerejawan dan kaum rohaniawan pada masa itu. Juga ada sebuah sumber hukum atau aturan yang disebut dengan kanonik, kitab atau aturan gereja. Di zaman Inggris ada salah satu istilah dalam bahasa Inggris pada tahun 1164 yang disebut dengan Constitution of Clarendon. Undang-undang Clarendon ini merupakan salah satu bentuk pernyataan sikap yang resmi oleh salah satu tokoh Raja Henry II pada Januari 1164, yang dimana substansinya adalah dia membahas batasan kewenangan kewenangan pengadilan gereja hampir sama dengan Roma, yang tidak sewajarnya dan tidak mementingkan kepentingan umum. Selanjutnya, di masa Perancis, konstitusi Perancis mulai diadopsi pada tanggal 4 Oktober 1958. Konstitusi ini dijuluki sebagai Konstitusi Republik kelima,
dan menggantikan Konstitusi Republik keempat Charles de Gaulle dan tokoh utama dalam memperkenalkan konstitusi baru. Sementara isi konstitusi ditulis oleh Michel Debré sejak tanggal pengesahannya. Konstitusi ini telah diamandemen sebanyak 18 kali dan yang terbaru pada tahun 2018. Selanjutnya, konstitusi menurut para ahli. Menurut Lege van Apeldoorn, konstitusi adalah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar, yakni hukum dasar tertulis dan dasar yang tidak tertulis atau dikenal dengan sebutan konvensi. Menurut Brian Thompson, konstitusi ini berisi rules atau aturan untuk beroperasinya suatu organisasi. Tentu organisasi dimaksud dengan beragam bentuk dan kompleksitas struktur. Menurut Hermann Heller membagi konstitusi menjadi 3, yakni yang pertama adalah konstitusi politik sosiologis, yang kedua adalah yuridis, yang ketiga adalah politis. Selanjutnya adalah tujuan, fungsi, muatan, dan kualifikasi konstitusi. Tujuan adalah yang pertama pengaturan kekuasaan, yang kedua pengawasan kekuasaan, yang ketiga adalah arahan penyelenggaraan kekuasaan. Yang selanjutnya adalah fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi jawaban berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat. Muatannya di dalamnya adalah pengakuan HAM. Yang kedua, struktur ketatanegaraan dan yang mendasar pemisahan atau pembatasan kekuasaan, prinsip kekuasaan. Selanjutnya adalah prinsip dasar. Cita hukum adalah semangat visi misi dan obsesi yang melatar belakangi lahirnya atau dibuatnya suatu aturan hukum yang seringkali berhubungan dengan tempat dan waktu di mana aturan tersebut dibuat. Klasifikasi konstitusi menurut K.C. Were tahun 1975, yang pertama adalah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. Yang kedua adalah konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga adalah konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Konstitusi negara serikat dan negara kesatuan, institusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Yang selanjutnya adalah sejarah konstitusi. Konstitusi telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Namun konstitusi ini masih diartikan secara material karena konstitusi belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Ini dapat membuktikan pada faham Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi ya. Yang membedakan istilah politea dan nomoi. Politea diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Kita lanjut. Secara sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematik untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan. Paham konstitualisme menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dalam negara yang berbasis pokok pada adanya kesepakatan umum. Aliran dalam konstitusi yang pertama adalah menurut Anglo-Saxon Common Law Rule of the Law. Anglo-Saxon ialah sekelompok yang ada di Inggris sejak abad ke-5 Masehi. Sebutan ini dapat disederhanakan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon merupakan negara-negara yang termasuk Britania Raya dan negara-negara lainnya di Kepulauan Britania Raya. Anglo-Saxon merupakan negara-negara berbudaya khas dan berbeda sejarah
sosial budaya dengan negara-negara di daratan Eropa Barat lainnya yang disebut yang kedua, di Eropa Eropa kontinental, civil law code, civil Rechtsstaat. Eropa kontinental yaitu sebagai suatu upaya untuk mengurangi keabsolutan raja dalam negara. Untuk itu harus dilakukan suatu perjanjian masyarakat pada pihak raja, di mana rakyat memberikan kekuasaan pemerintahan dan raja harus menjamin ketenteraman masyarakat. Upaya tersebut kemudian terkenal dengan istilah kontrak sosial atau social contract. Selanjutnya adalah Dokumenter Constitution. Piagam Madinah 622. Konstitusi Amerika Serikat 1787, Konstitusi Prancis 1791, Konstitusi Spanyol 1812, Konstitusi Norwegia 1812, Undang-Undang Dasar Belanda 1814, Konstitusi Italia 1848, Konstitusi Swedia tahun 1866. Selanjutnya adalah kedudukan konstitusi. Konstitusi bermakna sebagai hukum tertinggi yang diberlakukan dalam suatu negara, maka dapat dikatakan bahwa konstitusi memiliki kedudukan tertinggi di atas semua peraturan negara tersebut. Konstitusi juga menempati kedudukan yang sangat penting dalam ketatanegaraan. Selain itu, konstitusi juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam menjalankan negara yang mereka pimpin. Kedudukan konstitusi sebagai pembatas kekuasaan, sebagai pengatur kekuasaan, sebagai penyamaan kekuasaan. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Adapun pada proses pembentukannya terdapat dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah given. Kata given berasal dari bahasa Inggris, yaitu bermakna diberikan. Pemberian makna dalam proses pembentukan konstitusi ini bermakna suatu pemberian dari penguasa. Contohnya yaitu Kekaisaran Jepang oktroi, yang mana seorang raja memberikan kekuasaan konstitusi kepada rakyatnya dengan tujuan untuk mewadahi aspirasi rakyatnya dalam membuat aturan dasar yang mengatur rakyatnya sebagai warga negara pemimpin serta hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Hal itu juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan seorang raja atau agar raja tersebut berjanji untuk menjalankan kekuasaannya berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Selanjutnya adalah on purpose. Pembentukan konstitusi yang dibentuk atas dasar inisiatif atau dibuat dengan sengaja oleh rakyat dan petinggi negara atas kesadaran akan pentingnya konstitusi negara. Yang menggunakan bentukan konstitusi ini ialah Amerika Serikat yang disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada tanggal 1 Maret 1718 dan diresmikan pada tanggal 17 September 1787. Yang selanjutnya adalah revolution. Proses pembentukan konstitusi terbentuk atas perlawanan atau upaya yang mendasar dan menyeluruh sehingga upaya pembentukan konstitusi yang tidak dilakukan akan terjadinya tindakan anarki yang menyebabkan tidak stabilnya suatu negara. Negara menggunakan proses pembentukan ini adalah Prancis tahun 1971, Uni Soviet 1917, dan Spanyol 1932. Stat Fundamental Norm. Menurut Han Nowitzki, Stat Fundamental Norm ialah suatu landasan umum dari suatu tatanan negara, tatanan hukum, undang-undang dasar. Menurut Hans Nowitzki, terdapat 4 poin teori umum mengenai teori Van
True Venbouw der Wetsoordenen, yaitu ada 4. Yang pertama adalah norma fundamental negara, yang kedua aturan dasar negara, yang ketiga undang-undang formal, yang keempat adalah peraturan pelaksanaan dan perundang-undangan. Ideologi sebagaimana menurut Sujanto Puspowarjo adalah sudut pandangan seseorang mengenai keseluruhan tujuan, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan secara konkret. Norma adalah suatu peraturan yang mengatur tata tertib setiap perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat secara meningkat. Adapun menurut Wijaya, norma adalah petunjuk mengenai tingkah laku yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pada suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi sendiri berarti ialah ancaman akibat yang diterima apabila norma tersebut dilanggar. Perubahan konstitusi dapat dilakukan apabila nilai-nilai konstitusi sudah dianggap tidak relevan lagi. Adapun langkah-langkah yang perlu diambil dalam perubahan konstitusi. Yang pertama adalah cara perubahan konstitusi. Yang pertama, revolusi, yaitu suatu gerakan yang menghendaki perubahan total terhadap keberadaan sebuah negara termasuk dengan konstitusinya. Kedua, perubahan arti dari kalimat yang tetap, yaitu penafsiran ulang terhadap sebuah konstitusi. Yang ketiga adalah perubahan norm formal, yaitu perubahan redaksi dalam sebuah konstitusi. Yang keempat, keputusan hakim. Contohnya di Indonesia terdapat lembaga yudikatif atau MK, Mahkamah Yudikatif, yang berwenang dalam perubahan konstitusi. Yang kelima adalah kebiasaan konstitusi. Apabila kultur yang dibangun dalam sebuah konstitusi sudah tidak relevan dan dianggap sudah tidak sesuai, maka kebiasaan konstitusi tersebut dapat dipakai untuk menjadikan salah satu cara perubahan konstitusi. Pendorong perubahan konstitusi terdapat adalah beberapa faktor dalam sebuah negara, di antaranya perkembangan peradaban. Yang kedua, perang, krisis ekonomi, negara kesejahteraan, pandangan masyarakat. Amandemen formal. Yang pertama adalah pada umumnya konstitusi bersifat kaku atau rigid dengan tujuan. Yang kedua adalah konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, bukan alasan sederhana atau serampangan. Yang ketiga adalah rakyat harus diberi kesempatan mengungkapkan pandangan sebelum dilakukan perubahan. Yang keempat, dalam sistem federal perlu adanya persetujuan dari negara bagian. Yang kelima adalah hak individu dan masyarakat harus tetap dilindungi. Cara perubahan konstitusi oleh lembaga legislatif. Yang pertama adalah fixed quorum of member and qualified vote. Yang kedua, pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu. Yang ketiga adalah pemilu sidang gabungan. Keempat, oleh rakyat melalui referendum. Selanjutnya, oleh sebagian besar negara bagian. Yang terakhir adalah oleh sesuatu badan khusus. Bentuk-bentuk perubahan yang pertama adalah pengganti renewal, yaitu penggantian total dengan sebuah konstitusi yang baru. Yang kedua adalah perubahan amandemen, yaitu menambah ketentuan, mengurangi ketentuan, dan mengubah ketentuan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.